Salam konstruksi, Bapak Ibu sekalian, badan usaha di bawah naungan APENAS. Terima kasih untuk kehadirannya di webinar hari ini, Jumat 8 Mei 2020. Kita mengangkat tema kebijakan aktual usaha jasa konstruksi. Semoga webinar ini semakin untuk seluruh anggota badan usaha APENAS dalam pemberdayaan anggota. Semoga apa yang untuk semuanya. Salam konstruksi. Salam konstruksi, Bapak Ibu, kembali bersama Dewan Pengurus Nasional DPN, Asosiasi Pengusaha Pelaksana Kontraktor dan Konstruksi Nasional. Webinar kita kali ini, Jumat 8 Mei 2020, terkait kepada pemberdayaan anggota dengan tema kebijakan-kebijakan aktual usaha jasa konstruksi. Next slide. Ya, kebijakan aktual usaha jasa konstruksi ada dua. Yang pertama, kebijakan aktual usaha jasa konstruksinya sendiri. Kemudian substansi dasar perubahan terkait usaha dan peran masyarakat jasa konstruksi. Next slide. Ya, kelembagaan sertifikasi bidang usaha ya. Ini sesuai dengan lembaga nasional unit sertifikasi BUJK, unit sertifikasi tenaga kerja, kesekretariatan lembaga daerah, unit sertifikasi atau badan usaha jasa konstruksi, unit sertifikasi tenaga kerja ini, unit sertifikasi tenaga bentukan masyarakat, kesekretariatan lembaga dalam hal unit sertifikasi tingkat provinsi yang tidak mendapatkan lisensi atau sertifikasi provinsi tersebut dilaksanakan oleh sertifikasi tingkat nasional berlisensi, unit sertifikasi badan usaha dan tenaga kerja. Sertifikasi dan registrasi ini bisa kita lihat dalam peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2010. Next slide. Proses sertifikasi sesuai dengan Permen 10 2011 ini, proses sertifikasinya itu badan usaha tenaga terampil, rapat pengurus lembaga itu melakukan asesmen oleh sertifikasi kesekretariatan ya, baik itu dalam sertifikat tenaga ahli maupun tenaga terampil ya. Ini dilakukan oleh asosiasi profesi dari mulai verifikasi dan validasi awal. Asosiasi profesi ini akan melakukan verifikasi dan validasi awal terhadap tenaga kerja, sehingga badan usaha yang tergabung dalam asosiasi badan usaha itu bisa memiliki kelengkapan dokumen sertifikat pada saat digunakan di tempat kerja. Ya. Inilah yang penting. Kemudian bagaimana dengan sertifikasi yang dilakukan oleh bentukan masyarakat ya, antara kerjasama dengan pemerintah provinsi, daerah, kabupaten, kota dengan lembaga-lembaga pelatihan kerja. Itu masih berlaku ya selama berkaitan dengan peningkatan SDM, sumber daya manusia, itu silakan saja Bapak Ibu, karena peningkatan knowledge di jasa konstruksi ini masih banyak membutuhkan peluang-peluang usaha demi peningkatan SDM yang berkelanjutan.
Next slide. Ya, ini permohonan sertifikasi asesmen unit sertifikasi penerbitan SBU melalui Sekretariatan Asesmen Unit Sertifikasinya, kemudian dilakukan sidang evaluasi BAK oleh lembaga, kemudian dilakukan berita acara kelayakan, ya, kemudian buku registrasi periodisasi proses sertifikasi. Proses sertifikasi ini sesuai dengan Permen PUPR, ya. Jadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 99, ya, ini harus juga diperhatikan. Kemudian Perpres 54 tahun 2010 klasifikasi untuk konsultan, kemudian PP 28 tahun 2000, PP 4 tahun 2010, dan kemudian masa transisi dari mulai kualifikasi grade PLN 11A dan 12A, baik itu untuk badan usaha kualifikasi kecil, menengah, besar dengan nilai pekerjaan. Untuk usaha kecil itu 2,5 miliar, ya, kekayaan bersih dan penjualan tahunan usaha mikro, kecil, dan menengah. Ini juga bisa dilihat nanti dalam aturan Perpres 54 tahun 2010, kemudian Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008, ya, Surat Edaran, ya, Nomor 5 tahun 2010, dan ada beberapa surat-surat edaran lainnya. Kemudian masa transisi menuju PP 04 tahun 2010 dan peraturan lain terkait jasa konstruksi. Nanti materi ini kami akan bagi, ya Bapak Ibu, kami akan share supaya bisa dipelajari lebih dalam terkait aturan-aturan daripada regulasi jasa konstruksi. Next slide. Ya, keberadaan LPJKN ini, ya, pengembangan jasa konstruksi dilakukan oleh suatu lembaga yang independen dan mandiri sesuai dengan pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Jasa Konstruksi. Terkait pasal 34 Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 2 tahun 2017 mengamanatkan peraturan lebih lanjut mengenai lembaga diatur dalam peraturan pemerintah Undang-Undang Nomor 18 tentang jasa konstruksi, ya, tentang jasa konstruksi pasal 25 ayat 3 masa baktinya, kemudian rincian tugas pokok dan fungsi serta mekanisme kerja lembaga ditetapkan dalam ADART, ya, pasal 25 ayat 2. Kemudian Bapak Ibu, semua ini memang diatur dalam peraturan menteri, baik itu mekanisme kerja lembaga, kepemilian pengurus, masa bakti, tugas pokok dan fungsi masing-masing. Ya, next slide. Pasal 25, ya, undang-undang tersebut tidak cabut, ya, sesuai dengan putusan hak uji material nomor 15 P HUM /2011. Jadi dengan amar putusan itu menolak keberatan hak uji materi. Jadi Bapak Ibu, LPJK ini senantiasa berkembang terus, ya, peraturan juga berkembang dan mengeluarkan peraturan-peraturan terbaru. Untuk itu kita juga harus memahami peraturan-peraturan yang masih berlaku maupun yang tidak berlaku. Untuk kita di masyarakat jasa konstruksi juga bisa melakukan yang namanya judicial review, ya. Judicial review bila mana kita masyarakat jasa konstruksi melalui badan usaha, asosiasi badan usaha, itu kita melihat ada ketidaknyambungan ataupun hukum yang bertolak belakang ataupun kerugian-kerugian pada badan usaha, itu bisa kita lakukan pengajuan judicial review. Next slide. Pembentukan unit sertifikasi dan petunjuk teknis ini bisa kita lihat di registrasi badan usaha jasa konstruksi, ya. Kemudian sebelum kita mendapatkan sertifikasi klasifikasi dan sertifikat kualifikasi, kita juga wajib mengikuti registrasi yang dilakukan oleh lembaga LPJK, ya. Pemberian tanda registrasi badan usaha itu dilakukan dengan cara meneliti, ya, melihat, ya, menilai, ya. Ini dilakukan asesmen, ya, sertifikat klasifikasi dan sertifikat kualifikasi yang dimiliki oleh badan usaha. Ini berkaitan juga dengan persyaratan registrasi, ya, yang ditetapkan oleh lembaga, sehingga kita harus tetap OB, patuh,
untuk melengkapi semua kebutuhan dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh LPJK. Next slide. Registrasi badan usaha jasa konstruksi itu sesuai dengan pasal 28 ayat A, ini baik itu dalam bentuk tingkat nasional ya ataupun tingkat lembaga provinsi yang dibentuk, kemudian semuanya itu wajib mentaati peraturan LPJK ya, baik LPJK nasional maupun LPJK provinsi. Yang penting kita adalah kelengkapan daripada dokumen. Next slide. Kewenangan dan tanggung jawab lembaga pasal 29 ini mengatur hal kewenangan dan tanggung jawab ya dalam memberikan lisensi kepada badan usaha atau sertifikasi tenaga kerja. Ini berguna dalam memberikan status kesetaraan sertifikat kalian tenaga kerja asing maupun lokal ya. Jadi registrasi badan usaha asing juga bisa dilakukan di sini. Yang penting ya, menyusun dan merumuskan ketentuan tanggung jawab profesi itu berlandaskan prinsip keahlian sesuai dengan kaidah keilmuan, kepatutan, dan kejujuran intelektual, sehingga kita bisa mengutamakan kepentingan umum. Kita juga dalam hal ini wajib mendapatkan sanksi bila mana dokumen atau data-data yang kita sampaikan itu tidak benar atau tidak valid ya. Jadi sehingga kita harus bertanggung jawab terhadap data-data atau dokumen yang kita submit ya, sehingga kita terhindar daripada pelanggaran-pelanggaran pada saat submission dokumen ya. Jadi institusi pendidikan dan pelatihan juga wajib mendapatkan atau mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku di jasa konstruksi. Next slide. Lembaga-lembaga daerah ya, unit-unit sertifikasi ini juga bisa mendapatkan lisensi ya. Jadi tergantung kerjasama ya, misalnya pemerintah kota, kabupaten atau provinsi itu dengan dinas terkait ya, melakukan yang namanya pelatihan-pelatihan keterampilan, keahlian, itu juga bisa menjadi salah satu bukti kepemilikan sertifikat yang berlaku. Karena apa? Karena SDM juga perlu peningkatan SDM ya, sumber daya manusia itu perlu juga mendapatkan pemahaman atau pengetahuan yang lain yang berkembang ya. Jadi knowledge transfer itu penting untuk diterima atau dilakukan. Next slide. Ya, untuk mendapatkan lisensi itu tingkat provinsi ini wajib juga melakukan yang namanya prosedur-prosedur sertifikasi. Jadi dari mulai submission dokumen, kemudian penelitian dokumen, keabsahan dokumen, kemudian penilaian. Jadi asesmennya jelas, kemudian dilakukan pelatihan atau training ya. Kemudian setelah itu dilakukan pengujian ataupun tes training ya. Dan perlu diingat juga penyampai materi ini juga harus mendapatkan sertifikat pelatih ya, seperti TOT ya, trainer of training. Jadi TOT-nya juga harus dilihat apakah uji kelayakan ataupun kepatutan daripada penyampai materi itu sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki ya. Next. Ya, registrasi ini juga penting ya dilakukan. Untuk registrasi ini yang paling sering kita alami kesulitan ya, karena registrasi yang dilakukan oleh provinsi, daerah, kabupaten, kota itu pada umumnya hanya bisa hard copy. Jadi originalnya itu hard copy. Mudah-mudahan ke depan provinsi dan daerah, kabupaten, kota ini bisa meningkatkan tracking record daripada sertifikat tersebut, sehingga sertifikat tersebut validasinya
keabsahannya itu bisa dipertanggungjawabkan. Mungkin zaman sekarang itu bisa kita manfaatkan dengan teknologi IT ya, Internet of Things. Jadi bisa dilakukan oleh pemerintah daerah, provinsi, kabupaten kota itu bisa lebih meningkat ya kinerjanya. Next slide. Next. Ya, ini prosesnya ya sesuai dengan Permen PU maupun Permen PU sesuai dengan apa namanya asosiasi profesi maupun asosiasi badan usaha. Next. Ya, ini unsur pelaksana atau unsur pengarah ya, ini paling penting. Jadi asesmen itu perlu dilakukan oleh asesor-asesor yang berkompeten di bidangnya ya. Jadi kalau asesornya misalnya di asesor sipil ya untuk mengasesmen pekerjaan ataupun calon ahli terampil maupun calon-calon dari tenaga tadi ya SDM-nya sehingga nyambung ya. Jadi kalau di asesornya elektrik atau listrik ya yang di asesmen ya SDM listrik gitu. Next. Next. Ya, next. Ini kita next saja, nanti materinya bisa kita bagi lagi ya, Bapak Ibu ya. Ini ya. Jadi bagian-bagian daripada penyelenggara itu juga harus dilihat ya, seperti pengarah bidangnya siapa ya, pengarah bidang jasa perencananya siapa, terus institusi pengguna jasa konstruksinya siapa ya. Kemudian kalau kita bekerjasama dengan universitas, kita harus jelas prodinya, program studinya apa, program yang menjadi apa namanya perwakilan daripada universitas itu siapa. Jadi memang kembali ke contoh program studi sipil nih yang berkaitan dengan pekerjaan sipil ataupun SDM sipil. Jadi jangan sampai pengarah ataupun pemberi training ya itu tidak sesuai dengan bidang ilmunya ya. Next slide. Ya Bapak Ibu, kalau ada yang mau bertanya silakan bertanya ya, kita kasih waktu, tinggal angkat tangan dari reaction itu kita bisa lihat, dan jangan lupa di absen tetap diisi ya Bapak Ibu supaya nanti ke depan kita bisa lebih tertib administrasi ya. Tertib administrasi itu sangat penting ya. Dalam struktur organisasi itu harus jelas juga ya, di dalam struktur organisasi siapa ketua pengarah, siapa anggotanya ya, siapa pengarah bidang ya, siapa pengarah bidang masing-masing. Jadi pengarah-pengarah bidang itu harus jelas. Kemudian siapa manajemen pelaksananya atau event organizer-nya. Jadi itu perlu dibuat satu struktur organisasi yang baik sehingga rencana program kerja itu bisa terlaksana dengan baik ya. Jadi goalnya yang kita inginkan terlaksana dengan baik. Next slide. Ya, unsur pengarah untuk sertifikat badan usaha juga sama ya. Jadi kalau bidang profesi seperti apa, bidang badan usaha itu seperti apa. Jadi OJIK dilakukan pembentukan unsur pengarah, unsur-unsur ketua, unsur pengurus dari lembaganya, kemudian unsur perwakilan kelompok, unsur dari komposisi jumlah yang sama, kemudian anggotanya siapa, sekretarisnya siapa. Ini harus disusun ya daftar nama calon pemangku kepentingan dalam unsur pengarah. Jadi pemangku kepentingan pada klasifikasi. Jadi contoh arsitek, sipil, mekanikal, elektrikal, tata lingkungan, dan manajemen pelaksana. Jadi itu jelas ya Bapak Ibu ya. The man in the right place ya. Orang yang tepat di tempat yang tepat. Nah, jadi itu yang harus kita perhatikan. Sehingga knowledge transfernya bisa dipertanggungjawabkan.
Jadi keahlian dan pemahaman daripada apa namanya yang narasumbernya harus betul-betul dapat menambah pengetahuan bagi teman-teman yang mengikuti sertifikasi ini. Ya, next slide. Ya, unsur pengarah dan unsur pelaksana juga gitu ya. Jadi ada beberapa rapat ya, rapat-rapat perlu diterapkan ya, dibentuk rapat, kemudian dibentuk mekanismenya, gimana rekrutmennya, gimana kriteria unsur pelaksananya, gimana penetapan atau pengarahan untuk personilnya ya, unsur pelaksana lembaganya seperti apa, dan ini bisa dilakukan ya, bisa dilakukan pengumumannya itu bisa baik itu dari dengan media cetak nasional maupun daerah, atau dengan website atau dengan link ya, sekarang sudah canggih dengan tambahan media sosial. Jadi media sosial juga bisa diberdayakan, dimaksimalkan agar rencana-rencana kerja tadi bisa terlaksana dengan baik. Ada pertanyaan Bapak Ibu sampai di sini? Yang ada mau bertanya silakan diklik ya reaksinya ya Bapak Ibu. Next slide. Ya, pengumuman proses rekrutmen unsur pelaksana unit sertifikasi ini bisa juga ya dilakukan beberapa seleksi ya, baik itu seleksi administrasi, ya, uji psikologi, uji pengetahuan substansi, maupun seleksi melalui wawancara ya. Jadi wawancara. Jadi wawancara itu bisa kita dapat, kita gali dari nakernya ya, tenakernya terkait pengetahuan regulasi jasa konstruksi nasional, ya, pengetahuan persyaratan perizinan badan usaha di Indonesia, kemudian proses sertifikasi dan registrasi, sehingga kompetensi yang kita harapkan di bidang masing-masing itu bisa dengan baik dilakukan ya. Jadi pengetahuan tentang tata kelola perusahaan yang baik itu sangat diinginkan sama pemerintah sekarang, good corporate governance ya, sehingga perusahaan-perusahaan swasta itu semakin berdaya saing ya, berdaya saing, sehingga integritas dalam menjaga proses sertifikasi adil dan transparan. Jadi mekanisme dari penyusunan rekrutmen itu juga harus dilihat dari kriteria unsur pelaksananya, itu harus berajaskan ketidakberpihakan kepada satu golongan. Jadi kita nggak boleh misalnya nih pada saat si asesor mengasesmen salah satu calon nih, dia bawa sara ya, suku agama ras antar golongan, itu nggak boleh. Jadi itu tidak berajaskan tidak berajaskan Pancasila. Jadi kita harus benar-benar profesional. Jadi seorang asesor juga harus melakukan pembelajaran yang baik ya, memberikan contoh teladan kepada calon, sehingga suatu saat calon tenaga ahli ataupun tenaga terampil ini akan naik kelas ya, akan naik pemahamannya, akan bertambah ilmunya, dan akan naik kelas, sehingga mereka mungkin suatu saat akan menjadi asesor-asesor berikutnya. Itulah tanggung jawab generasi yang perlu dilakukan para asesor ya, sehingga good corporate governance itu bisa tercipta dengan baik. Next slide. Ya, asesor ya dalam badan usaha itu juga harus diperhatikan Bapak Ibu ya. Di LPJK itu sering dilakukan training-training ya. Sekarang ini ada training-training yang macam-macam masing-masing asesor. Ya, kita dulu saya pernah jadi asesor ya. Itu kita training 7 hari ya. Offsite ya, onsite ya. Jadi kita langsung selama 7 hari itu digembleng ya, dari pagi sampai malam, bahkan itu di training, diajarin bagaimana menjadi asesor yang baik, yang sesuai dengan aturan daripada LPJK. Sehingga pada saat kita lulus itu ada satu ada satu kebanggaan menjadi seorang asesor, karena prosesnya itu matang ya, prosesnya itu berkeadilan, dan pada saat kita menjadi satu ketika menjadi
apa namanya, yang diuji, wah itu kadang gemetar-gemetar kita, gemetar, sudah belajar kita pun, tapi kita tetap masih was-was ya, ini lulus nggak, kompeten nggak. Nah, karena hanya dua kriteria yang diberikan asesor, K, kompeten, BK, belum kompeten. Jadi mendengar kalimat belum kompeten ini jantungan. Nah, bisa jantungnya itu 1000 km per jam itu, kencangnya lari jantungnya. Sehingga untuk itulah Bapak Ibu, kita perlu melihat di atas langit ada langit. Jadi pada saat kita berpuasa, asesor itu kan berkuasa nih. Pada saat asesor itu berkuasa, dia tidak boleh mencibir atau menghakimi kepada calon SKA tadi atau SKT tadi. Jadi dia harus meng-guide, harus mengajarin, harus mencari kelebihan daripada ahli tadi ataupun calon tenaga terampil itu ya. Jadi tidak menghakimi, tidak menghakimi tapi mengarahkan. Karena yang dikatakan dengan kompeten itu adalah sesuai dengan aturan baku daripada peraturan dan aturan yang dikeluarkan oleh lembaga ataupun pemerintah melalui Kementerian PUPR. Jadi itu yang paling penting Bapak Ibu ya, pada saat kita di assessment, kita jangan khawatir, jangan takut, jangan grogi, ya tetap aja pemahaman itu kita sampaikan kepada asesor supaya asesor mengetahui kelebihan kita, mengetahui kelemahan kita, sehingga dia akan meng-guide kita, mengajari kita supaya kompetennya itu memang benar-benar berdasarkan keterampilan kemampuan kita. Nah, jadi tidak berdasarkan like or dislike. Nah, jadi pasal 1 asesor tidak pernah bersalah, pasal 2 kalau asesor bersalah lihat pasal 1. Jadi nggak seperti itu ya, itu yang tidak baik dan itu kita hindari ya sebagai seorang asesor. Next slide. Ya, asesor itu banyak ragam ya. Ada asesor yang untuk profesi, kemudian asesor untuk badan usaha. Jadi ini juga harus diperhatikan Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan kita sebagai asesor profesi, ya sebaiknya kita tingkatkan juga pemahaman kita, pengetahuan kita, supaya nanti pada saat kita mengassessment seseorang untuk ahli, karena ahli ini ada 3 level, ahli muda, madya, utama. Kalau kemampuan kita cetek, wah ini kita bisa diajarin bahkan sama calon SKA tadi. Jadi apalagi kalau kita menghadapi calon-calon SKA utama, itu sudah sudah banyak pemahamannya, sudah banyak pengalamannya, sehingga kalau kita asesornya cetek atau minim pengalaman, minim pengetahuan, nah kita bisa mempermalukan diri kita sendiri. Sehingga untuk menjadi seorang asesor, saran saya sih nggak boleh sombong ya, karena di atas langit ada langit tadi, di atas pengetahuan kita ada pengetahuan yang lebih lagi. Jadi kualifikasinya itu juga harus jelas ya. Begitu juga dengan asesor untuk badan usaha. Ini asesor untuk badan usaha juga harus dilakukan training, sertifikasi dari LPJK ya. Jadi harus memang benar-benar mengikuti aturan dan peraturan yang baku, yang jelas, sehingga bisa dipertanggungjawabkan sertifikat tersebut. Tidak hanya punya sertifikat, tapi punya kemampuan dan keahlian, keterampilan yang sesuai dengan sertifikat yang kita miliki. Next slide. Ya, kriteria minimal proses rekrutmen asesor ini juga perlu dilaksanakan ya. Jadi bagaimana praktek penilaian, bagaimana praktek seleksi administrasinya, bagaimana rekrutmennya, kemudian bagaimana pengujian-pengujiannya, baik itu pengujian psikologi ataupun pengujian melalui seleksi wawancara. Jadi penyusunan ini juga harus berajaskan ya, ketidakberpihakan kepada satu golongan. Jadi no sara, tidak ada membahas suku agama ras antar golongan. Oh, ini suku saya, oh ini agama saya, oh langsung dikompetenkan. Atau ini musuh saya, atau yang pada saat kita lakukan pengujian, oh ini mantan saya. Nah, itu nggak boleh juga ya, jadi nggak boleh like or dislike.
Jadi tetap kita melakukan asesmen itu berdasarkan objektivitas, objektif. Jadi jangan subjektif ya, objektif. Jadi kita harus objektif. Memang kalau dia belum kompeten ya belum kompeten. Kalau memang kompeten kita harus lakukan kompeten. Nah, jadi nggak boleh ada intervensi ataupun penilaian-penilaian yang berkaitan dengan ketidakberpihakan ya, ketidakberpihakan itu nggak boleh. Next slide. Ya, sebentar ya Bapak Ibu. Ya, kriteria minimal seorang asesor ini asesor yang berkemampuan dalam badan usaha jasa konstruksi itu ya, dan asesor penyetaraan klasifikasi dan kualifikasi badan usaha jasa konstruksi adalah asesor yang telah terdaftar ya di lembaga dan sekurang-kurangnya memiliki kompetensi, mengerti skema sertifikasi yang relevan ya, kemudian memiliki pengetahuan yang cukup mengenai metode ujian dan dokumen ujian yang relevan. Kemudian bebas dari kepentingan apapun sehingga dapat melakukan penilaian atau asesmen dengan tidak memihak dan tidak diskriminatif, memenuhi ketentuan tentang asesor yang telah ditetapkan oleh lembaga. Jadi Bapak Ibu, syarat-syarat daripada asesor badan usaha itu juga harus jelas ya, dari sehingga kita tidak salah ya, tidak salah. Jadi kalau misalnya direct main indirect place-nya bisa kita terapkan secara objektif, maka hasil yang kita inginkan juga akan objektif ya. Itu dia Bapak Ibu. Next slide. Ya, pembentukan sertifikasi ataupun sertifikasi usaha ini itu bisa dilakukan dalam tingkat-tingkat provinsi ya. Jadi kita bisa bagi-bagi. Misalnya kalau di APNAS itu ada 34 provinsi, sehingga kita bisa bagi per provinsi, 34 provinsi. Misalnya untuk Sumatera siapa, untuk Pulau Jawa siapa, untuk Pulau Kalimantan siapa, Pulau Sulawesi siapa, NTB, Nusa Tenggara itu ya, NTB, NTT, Bali, itu bisa kita bagi-bagi ya. Kemudian Papua, Maluku. Papua sekarang ada 2 provinsi, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Jadi untuk merangkum itu semua kita bisa bagi-bagi ya, bisa bagi-bagi sesuai dengan teritorial ya, teritorial masing-masing asesor-asesor itu. Jadi penempatan asesor juga dibutuhkan ya, bidang-bidangnya, bidang apa, kemudian subbidangnya apa, kemudian daerah-daerah teritorial yang akan ditentukan. Ya, next slide. Ya, ya ini sertifikasi tenaga kerja itu ya, ada 3 bidang ya untuk yang tenaga ahli ya, baik itu ahli muda, ahli madya maupun ahli utama. Jadi ini juga harus kita perhitungkan dengan baik ya. Baik itu dengan dibagi dalam teritorial daerah, itu bisa silakan bisa dibagi-bagi dalam wilayah provinsi. Jadi kita bentuk satu provinsi, misalnya provinsi NAD ya, Nanggro Aceh Darussalam, provinsi NAT. Nah, itu berapa orang, berapa bidang. Nah, itu bisa kita lakukan ya, pembagian berdasarkan teritorial, misalnya di Papua atau di Kalimantan atau di Sulawesi gitu. Jadi kita bagi tergantung dalam kebutuhan-kebutuhan di masing-masing masyarakat jasa konstruksi tersebut. Ya, next slide. Ya, untuk unit sertifikasi tenaga bentukan masyarakat ini juga perlu dilakukan proses pembentukan masyarakat JASKON, jasa konstruksi ya. Jadi membentuk USTK yang terdiri dari unsur pengarah, unsur pelaksana, dan asesor, mengajukan pendirian pengesahan kepada notaris, memastikan tidak merangkap sebagai institusi pelatihan untuk tenaker yang disertifikasi,
Kemudian aspek kelembagaan menyiapkan materi dan metode uji kompetensi yang berpedoman pada SKKNI dan atau standar kompetensi tenaga internasional yang telah diadopsi pemerintah Republik Indonesia. Kemudian menyiapkan TUK ya, tempat uji kompetensi ya, melakukan rekrutmen untuk asesor ya. Nah, jadi asesornya harus direkrut juga ya. Kemudian asesor itu dapat melakukan penilaian kompetensi tenaker dan terdaftar di lembaga, menyiapkan perangkat sistem informasi yang terintegrasi. Jadi nanti kita harus buat bahwasanya semua aktivitas kita itu harus berdasarkan integrasi ke lpjk.net. Jadi aspek teknis mengajukan permohonan lisensi kepada LPJK juga bisa dilakukan melalui lembaga pengembangan jasa konstruksi daerah dan pergi ke lembaga pengembangan jasa konstruksi nasional atau pusat ya. Itu ya pola-polanya itu, silakan Bapak Ibu. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut Bapak Ibu? Silakan bertanya. Ya, kita next ya. Kita lanjut. Jadi kalau ada yang mau bertanya silakan diangkat reaksinya ya. Ya, kemudian lisensi oleh lembaga tingkat nasional kepada unit sertifikasi badan usaha atau tenaga kerja 3 provinsi serta sertifikasi tenaga kerja bentukan masyarakat. Ini ada petunjuk teknis ya, listnya petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaannya ya. Ketentuan umumnya seperti apa, kemudian tugas komite lisensinya itu seperti apa. Kita harus laksanakan penilaian dari mulai permohonan lisensi ya, kemudian mulai dari lisensi unit ya, rekomendasi ya, itu juga harus dilakukan. Kemudian harus diperhatikan juga pengawasannya seperti apa ya, pengawasannya, kemudian komite lisensinya seperti apa, asesor lisensinya seperti apa, unit sertifikasi tenaga kerjanya apa yang harus dibuat ya, itu harus jelas ya, harus jelas. Oke, next slide. Ya, Bapak Ibu perlu ketahui ya, dasar hukumnya untuk lisensi SK, SKT ya, dan ataupun SBU ini itu berlaku 3 tahun dari sertifikat tersebut diterbitkan ya. Jadi itu bisa dilakukan. Pertanyaannya, oh Pak, kita SKA, SKT kita itu nggak diakui di luar negeri. Oh, diakuin karena nanti akan diarahkan kepada namanya SKKNI. Jadi biasanya Bapak Ibu, SKKNI yang dimiliki oleh Republik Indonesia itu secara materi ya, secara materi menurut saya itu sudah sesuai dengan standar internasional sebagian ya, sebagian, karena beberapa materi itu yang saya lihat sebagai TOT, trainer of training ya dari LPJK, itu saya lihat ada banyak yang sudah berstandar internasional ya, ada beberapa yang berstandar internasional. Ini pemahaman atau pengalaman saya ya di SKKNI kita. Jadi itu bisa menjadi modal yang kuat untuk bersaing di dunia internasional ya, dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh LPJK. Itu sebagian kalau materi-materinya saya lihat sudah mulai ada beberapa yang sesuai dengan sertifikat internasional. Next slide. Ya, komite-komitenya ini juga harus diperhatikan ya, rekomendasinya, kemudian komite banding ya. Ini ada perlu diingat ya para asesor ya. Para asesor kita pada saat menentukan hasil asesmen, katakanlah BKA belum kompeten terhadap SKA ataupun SKT pengaju ya, pengaju permohonannya, mereka juga punya hak untuk melakukan banding kalau BK-nya menurut mereka tidak sesuai dengan yang didapatkan pada saat asesmen. Jadi perlu kita perhatikan dengan bijak ya sebagai seorang asesor, bahwasanya para pengaju tersebut juga memiliki hak untuk mengajukan banding ya. Tapi memang banding ini diatur oleh lembaga, jadi ada prosedur pengajuan bandingnya ya, nggak bisa suka-suka. Oh Pak asesor saya kalah, kenapa ini? Bapak nggak suka sama saya? Oh enggak seperti itu ya. Jadi dia harus melakukan proses banding itu sesuai dengan aturan dan peraturan yang berlaku.
nanti akan ada formulir-formulir yang diisi, kemudian bukti-bukti yang dilampirkan, ya itu bisa dilakukan, ya sehingga nanti pada saat banding itu LPJK sendiri membentuk tim, ya sehingga memang pelaksanaan pengawasan unit itu perlu sertifikat asesor itu berlisensi dan harus dilihat asesornya lisensinya kapan, expired enggak gitu. Nah, jadi juga itu harus diperhatikan ya Bapak Ibu ya. Kira-kira sampai di sini ada yang mau bertanya? Ya, kita lanjut ya. Next slide. Ya. Oke, di sini unsur asosiasi perusahaan yang bukan pengurus lembaga ya, itu asosiasi profesi maupun asosiasi badan usaha itu juga harus diperhatikan ya. Jadi apakah dari kelompok unsur pemerintah yang bukan pengurus lembaga ataupun dari perguruan tinggi atau akademisi yang bukan pengurus anggota pengurus lembaga. Pembagian tugas dan komite lisensi juga dapat memberikan ya rekomendasi pemberian lisensi dari hasil penilaian tim pelaksana lisensi pada pengurus lembaga tingkat nasional Dewan Komite Lisensi. Melaksanakan penilaian terhadap permohonan lisensi yang diajukan oleh sertifikasi badan usaha konsorsi tingkat provinsi yang diajukan lembaga tingkat provinsi. Nah, ini juga harus diperhatikan ya Bapak Ibu ya, hasil pelaksanaan pengawasan sertifikasi anggota lisensi ini. Next slide. Next slide. Ya. Ya, next slide. Next, ya. Ya, mekanisme pemberian lisensi USBU itu juga ada di sini ya, LPJK. Apa seperti apa klarifikasinya, bagaimana penilaiannya, bagaimana audit kecukupannya, bagaimana penilaian lapangannya, pemberian lisensi ya, persyaratan terpenuhi atau tidak memenuhi. Kemudian kalau putusannya seperti apa, kemudian boleh nggak kita mengajukan komite banding, silakan ya. Ya, Bapak Ibu sekalian, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kalau ada yang bertanya kami persilakan. Kalau tidak kami akhiri. Untuk sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk peran serta partisipasi Bapak Ibu sekalian di APENAS. Semoga APENAS ke depan lebih baik dan maju. Dan sekali lagi kalau ada kesalahan kami pada saat mengajukan presentasi ini, kami mohon maaf. Semoga hari ini hari yang lebih baik untuk kita ke depannya. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih untuk admin, terima kasih untuk semuanya. Sampai jumpa di presentasi berikutnya. Salam konstruksi.